melakukan hal demikian kecuali membaca Fatihatul Kitab. Karena orang yang tidak disebut sholat atau sholat tidak sah liman lam yaqra biha, bagi orang yang tidak membacanya. Nah, ini jelas Fatihatul Kitab atau surat Al-Fatihah ini merupakan satu rukun dan rukun sholat. Bahkan kalau kita melihat pembahasan yang panjang para ulama mengenai Al-Fatihah, maka di antara seseorang itu surat Al-Fatihah yang benar adalah dia muro'ah bitashbihah, dia benar-benar dengan tasbihnya Al-Fatihah. Fatihah ada tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim ada tiga, lafaz Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian Alhamdulillahi wa Rabbil Alamin ada satu, Alhamdulillah, lillah berarti satu, dua berarti Rabbi, tiga, sampai kayak begitu ya. Nah, makanya di lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu pun tasydidnya harus dibenarkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai seperti itu. Biasanya yang tergelincir adalah pengucapan waladhdallin. Berapa banyak orang yang baca surat Al-Fatihah? Kita bisa koreksi nanti kalau ada imam, kita koreksi bisa. Pertama, mu'ahnya itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari mana lafaznya? Yang ditasydid iyyaka na'budu itu huruf ain. Ain itu hurufnya makhrajnya ada di sini, bukan na'budu. Iyyaka na'budu salah. Iyyaka na'budu salah. Yang benar adalah na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan nasta'in. Nasta'in itu salah. Kenapa? Huruf ainnya itu harus ada di sini, bukan di langit-langit daripada bawah. Nasta'in itu salah. Yang benar adalah nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, budu itu benar-benar budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan tapi nas, bukan nas. Ihdinas siratal itu salah. Yang benar adalah ihdinas. Jadi huruf shad ketika dibentuk dengan huruf nun, ya, penggabungan nun dengan shad, maka harus benar-benar itu hurufnya langsung ke shad, bukan ke sin. Kalau ke sin, ihdinas sirat itu sin. Yang disebut di situ adalah ihdinas. Agak monyok kalau biasanya guru-guru di pesantren. Ihdinas sirat bukan bukan ihdinas sirat, bukan ihdinas sirat. Yang benar adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya, jadi ini bolehnya harus benar, terutama ketika kita menjadi imam. Ihdinas siratal mustaqim, bukan mustaqim. Ada qaf di sini, mustaqim. Terus membentukkan lagi sirata, lagi alladzina. Ada yang baca siratal ladzina, salah juga. Siratal ladzina
an'amta alaihim, bukan an'amta alaihim, salah. Atau an'amta alaihim, salah juga. An'amta alaihim, hamzah ain ain, an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nah itu yang sama. Ghairil maghdubi alaihim. Kalau alaihim itu maknanya nanti benar. Ya, jadi ala dengan kata ganti hum karena majhul menjadi alaihim. Tapi ada juga alaihim, ada kiraah yang lain. Alaihim waladdo, bukan waladdo. Ya, makanya saya kadang-kadang mengamati di masjid-masjid. Ya ada imam-imam masjid, oh bagus tidak awal katanya. Jadi memang di Jakarta ini pada umumnya terkadang tidak diperhatikan, kecuali memang yang diimami itu adalah hafiz Quran. Ya, orang-orang yang sudah bertalaki itu beda kualitasnya. Ya, memang yang harus mereka berusaha mengucapkan Al-Fatihah. Waladdo, bukan waladdo. Beda waladdo dengan waladdo. Itu harus kita Fatihah yang huruf-huruf harus pas, apalagi harus ada maknya. Ya kalau kita belajar tajwid ada namanya mat aruf disukun. Aruf disukun adalah ketika posisinya ada di belakang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan mat aruf disukun 2 sampai 6. Kalau posisinya itu benar, maka qiraahnya 6 semuanya. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu namanya adab di dalam tilawah. Makanya kadang kalau ada lomba MTQ yang disebut adab itu bukan adab ini, bukan adab itu bagaimana cara baca yang benar. Ya, jadi adabnya itu adalah kalau berdalam 6 semua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Dua, lancar. Jadi akhirnya iramanya 6 semua. Nah ini baru sekedar Al-Fatihah. Makanya ada ulama yang misalnya yang pernah kita bahas kitabnya Kasyifus Sajjad, salah dari bahasa Finatul Najah yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Ghazali, yang mana beliau memerhati sekali tentang bacaan Al-Fatihah, jangan sampai rusak. Ya, terutama jika memang kita mengimami sholat. Ya, kemudian berikutnya lagi, wahai Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yaftahuna salata bilhamdillahi rabbil alamin, muttafaqun alaih. Sering kita dengar sholat pakainya nggak pakai bismillah ya, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Biasanya di Muhammadiyah gitu ya, langsung aja. Kadang-kadang kita kalau seandainya ada orang Muhammadiyah imamin, kok pakai bismillah, alhamdulillah. Dari mereka ini, jadi mereka bukan berarti salah, mereka punya dalil. Ya, jadi kita ngaji ini bukan hanya kita mengetahui, tapi menjadi bijak ketika ada perbedaan terutama ketika kita berbicara syariah. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakar dan Abu Bakar, wa Umar dan Umar, kamu yaftahuna salat, mereka membuka salat bilhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil. Ini muttafaqun alaih, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi mereka salah Muslim mereka. Terus Zada Muslim la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awal jama'ati wa la fi akhiriha. Imam Muslim nambahin la yadhkuruna, Rasul Abu Bakar Umar mereka tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim fi awal qira'ati, di permulaan bacaan, wala fi akhiriha, dan tidak juga di akhirnya. Tapi memang ini ada membantahnya. Kalau bicara akhir, emang Nabi pernah mengakhirkan dengan Bismillah? Kan tidak pernah. Ya, jadi ini sangat biasa. Wa fi riwayat Ahmad dan Nasai wa Ibnu Khuzaimah, riwayat Ahmad, Nasai dan Ibnu Khuzaimah, la yadhharuna bi Bismillahirrahmanirrahim, janganlah la yadhharuna, ya mereka, berarti kembali kepada mereka ini siapa? Nabi, Abu Bakar, Umar. La yadhharuna, tidak menjaharkan, tidak mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kalau melihat hadis ini, mereka tidak menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Qaidah dalam usul fiqh, maka ada yang namanya mafhum mukhalafah. Kebalikannya berarti disirkan, tidak dijaharkan berarti disirkan. Ini pendapat yang mensirkan. Ya, ada kan yang mensirkan? Bismillahirrahmanirrahim. Kita hanya dengar ada yang mensirkan. Ini aja. Ya, mafhum mukhalafah dari hadis la yadhharuna, Nabi, Umar, Abu Bakar dan Umar tidak menjaharkan, tidak mengeraskan. Kebalikannya tidak berarti mensirkan. Waktu Ibnu Khuzaimah kan sebelumnya riwayat yang lain dari Ibnu Khuzaimah jelaskan sebelumnya mereka Nabi, Abu Bakar dan Umar yusiruna mensirkan. Ini mengenai hadis tentang Bismillah. Kita lanjut lagi, ya, jangan sampai putus nih penjelasannya. Wa hadha yuhmalu nafyu fi riwayat Muslim khilafan liman alaha wa an-Nu'aym al-Mujmir, dari Nu'aym al-Mujmir qala sallallahu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu faqara'a Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qara'a bi ummil Qur'an hatta idza balagha wa ad-dallin qala amin. Wa yaqulu kullama sajada wa idza qama al-julus Allahu akbar. Thumma yaqulu idza sallama walladhi nafsi bi yadihi inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, riwayat An-Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah. Ini hadis dari Nu'aym al-Mujmir qala, kata sahabat Nu'aym al-Mujmir, saya sholat di belakang Abu Hurairah. Abu Hurairah siapa? Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang terkenal paling banyak meriwayatkan daripada hadis Nabi. Abu Hurairah qara'a Bismillahirrahmanirrahim, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qara'a bi ummil Qur'an, kemudian membaca ummil Qur'an surat Al-Fatihah hatta idza balagha, sampai ayat waladhdallin, maka membaca amin. Wa yaqulu kullama sajada wa idza qama minal julus Allahu akbar, ketika sujud bangun daripada duduk maka mengucapkan Allahu akbar. Thumma yaqulu ya salam walladhi nafsi biyadihi,
ketika selesai mengucapkan salam berkata, wallahi nafsi biyadihi, demi zat yang berada di dalam jiwaku, di dalam genggamanku, ini sesungguhnya ya, sholat ini yang saya kerjakan di hadapan kalian, sholat ya Rasulullah, sholatnya seperti sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Hurairah menegaskan bahwa ini Rasul sholat ini bingung deh tadi lain, sekarang lain nanti ya, konklusinya intisarinya nanti kita bahas, kita baca dulu hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'tumul Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa inna minha ayatiha wa darqani waswab waqfah. Dari Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian baca Fatihah maka bacalah bismillahirrahmanirrahim, karena itu adalah salah satu ayat daripada Al-Fatihah. Hadis riwayat Imam Darqutni, walaupun dimauqufkan ini hadis sampai hanya dengan sahabat. Ya. Kemudian diberi lagi, wa Abu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qira'atil Qur'an rafa'a sawtah wa qala amin. Adalah Rasulullah SAW apabila selesai membaca Al-Quran surat Al-Fatihah kemudian mengeraskan suaranya mengucapkan amin. Ya, baik, kita akan sedikit membahas. Sepertinya ada hadis yang bertentangan. Ya, tadi yang pertama mengucapkannya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Hadis berikutnya ternyata Abu Hurairah sholat pakai bismillahirrahmanirrahim dan bersumpah bahwa ini Rasul ini. Terus bagaimana? Oleh karenanya disinilah yang namanya pendapat semuanya benar. Yang pertama tadi pendapat tidak menggunakan bismillah langsung alhamdulillah benar. Ya. Jangan sampai salah. Mereka kadang-kadang ada di satu masjid, ya, saya jumpai di masjid daerah Matraman dengan iman istimewa Matraman, ya, ketika ada seorang khotib nggak pakai bismillahirrahmanirrahim, saya tanya kenapa kok diganti khotibnya? Khotib kan bagus, khutbah cakep, kenapa diganti, nggak dipakai? Ustaz, dia nggak pakai bismillah kalau sholat, masya Allah. Jadi kalau bicaranya nggak pakai bismillah kalau sholat, maka harus memperdalam lagi ilmu fikihnya. Kenapa? Karena kalau begitu berarti kita menyalahkan orang. Dalilnya apa? Saya bilang dalilnya di Quran itu ada bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dia nggak baca? Dia lupa bahwa Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran itu, ya, tidak dijelaskan oleh Allah. Ini surat ayat ini pertama, kedua, ketiga, ya. Jadi semuanya akan. Nah, penulisan bismillahirrahmanirrahim itu penulisannya ada pada zaman Utsman bin Affan. Dan menurut sejarah Rasul ini tidak menyelipkan bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Tapi yang memodifikasi, yang membukukan Al-Quran ini pada zaman Utsman bin Affan menggunakan bismillahirrahmanirrahim. Makanya ada ulama yang menjadikan bismillahirrahmanirrahim ini adalah bagian daripada Quran, bagian daripada surat. Ada pendapat gitu. Ada bismillahirrahmanirrahim bukan bagian daripada surat. Ada juga mengatakan bismillahirrahmanirrahim bagian daripada surat Al-Fatihah, tapi tidak menjadi bagian daripada surat yang lain. Ini pendapat Imam Syafi'i yang dipakai. Nah, itu yang dipakai adalah pendapat Imam Syafi'i dan ulama yang lain. Ada juga ulama yang tidak menjadikan bismillah ini sebagai yang pertama. Yang jumhur ulama, kalau kita lihat kajian fikih, jumhur ulama adalah
surat An-Naml, wa innahu min Sulaiman inna bismillahirrahmanirrahim. Ada kan di tengah-tengah surat bismillahirrahmanirrahim. Itu bagian daripada surat, itu jumhur ulama. Tapi kalau bicaranya apakah Fatihah itu bismillah termasuk bagian Fatihah, maka berbeda pendapat. Makanya di sini Nabi Muhammad mencoba memberikan pengajaran untuk kita secara implisit bahwa itulah ada yang mengatakan seperti ini boleh semuanya, ya. Jadi boleh menggunakan sir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh. Bahkan As-Sudais, Syekh Abdullah bin As-Sudais gak pakai Bismillah, pakainya Alhamdulillah langsung. Ya. Jadi ini biar kita bijak menghadapi satu perbedaan. Jangan menjudge bahwa salah, jangan-jangan yang salah kita karena kita tidak tahu. Ya. Kemudian mengenai pembacaan amin, di sini kan amin ya, bacanya amin. Ingat aminnya itu amin panjang, minnya panjang amin. Bagaimana kalau seandainya seseorang imam membaca surat kemudian waladhdallin, apakah imam tersebut baca amin? Imam Syafi'i mengatakan amin terasi amin, ya. Kemudian Imam Malik disebutkan Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah mengatakan gak usah, imam gak usah baca amin. Kenapa? Karena tentunya ketika membaca Al-Fatihah itu adalah doa. Kalau udah doa, maka yang aminin adalah makmum. Gitu ya. Jadi ini seperti perbedaannya. Nah, kemudian pada seandainya ketika seseorang ternyata ketika nyampe sholat di masjid, imam udah rukuk, gitu kan? Padahal dalam ini dijelaskan bahwa harus baca apa? Amin. Contoh nanti kalau ibu-ibu imam berdoa udah baca surat. Walau kan kita kan kalau seandainya imam baca Fatihah begitu. Ya, waladhdallin amin. Imam dulu itu baca surat Al-Fatihah betul-betul. Enggak tidak. Nah, di sini kalau seandainya enggak tidak, jangan dipaksakan. Ya, jadi kalau misalkan kita tidak jangan dipaksakan harus baca Fatihah sampai selesai. Cepat banget cari yang lain secara terserah. Nah, kalau di situ ikuti, kalau enggak kita selesai yang lain. Atau sesuatu boleh yang lain boleh Islam juga. Ya, jadi tidak harus memfullkan bacaan Fatihah jika imam berrukuk. Justru kalau seandainya berrukuk kita Fatihah benar mau dipaksain dihabisin, imam langsung berrukuk sampai Allahu Akbar hamidah bertiga, maka nanti putus jawabannya. Ya, jadi begitu pun ketika kita baru masuk, imam berrukuk langsung Allahu Akbar, kemudian langsung berrukuk, jangan lagi bertanya. Ya, jadi jika memang tidak mendapati untuk baca Fatihah, maka tidak usah baca Fatihah. Nah, ini mengenai pembacaan Fatihah dan amin. Apakah ada rukun? Ya. Mana itu rukun? Imam itu langsung rukun. Ya, Fatihah itu rukun ketika sholat sendirian pertama. Kedua, rukun artinya harus baca ya. Ketika makmum itu mendapati waktu untuk membaca Al-Fatihah. Paham? Ketika makmum mendapati waktu untuk membaca Al-Fatihah. Kalau makmum tidak mendapati, maka nanti dibuatkan kepada imam bisa ya, dia nanti kalau imam setidaknya kan nanti nanggung semuanya. Ya, kemudian lagi
Abdullah bin Abi Aufa, ja'a rajul, seorang laki-laki datang kepada Nabi dengan biasa. Kita boleh anak sahabat tadi datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tidak mampu untuk baca Al-Quran. Fa'allimni ma yunziluni, ajarkan saya yang bisa mencukupi saya. Qala, kata Nabi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hadis ini menjadi lalu jika ada orang yang belum mampu untuk membaca surat Al-Fatihah, kemudian belum mampu membaca surat-surat yang lain. Contohnya adalah orang yang baru masuk Islam, jangan diberatkan dengan baca Fatihah. Ini orang masuk Islam dan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah ini nanti akhir mundur ya. Ya, kalau kita kan sudah biasa, kita ini tahapan untuk memperbaiki, bukan tahapan perkenalan. Kalau mereka tahapan perkenalan itu, kalau orang baru belajar yang perkenalan ya gampang-gampang. Makanya kalau nggak bisa, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kita dulu nanti ya kedepannya orang-orang di sekeliling kita nanya sama kita, saya salah tidak bisa baca gimana? Bilang bacanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau saya juga subhanallah walhamdulillah. Maka berpaksirkan sebenarnya subhanallah alhamdulillah itu apa? Yang penting kalau terdapat ya terdapat daripada ulama biasanya ya terserah, berarti pemilihan subhanallah alhamdulillah boleh ya, la ilaha illallah boleh, pokoknya zikir yang menyamai daripada waktunya membaca bacaan salat. Ya, kalau bacaan Fatihah sama surat makan waktu sekitar ya 2 menit misalkan, biasanya 1 menit ya gitu ya. Nah kemudian wa'an Ali Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam بفتحة الكتاب والصفتين ويسمعون على الآية أحيانا لفهم الركعة الأولى ويقرأ في الأخرى الأخرى ويقول آخر بفتحة الكتاب متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah SAW mensunnahkan salat bersama kami. Bayang Nabi membaca pada waktu salat zuhur dan salat asar 2 rakaat yang pertama Fatihah dengan surat. Walaupun al-ayat ahyana dan diperdengarkan ayat ya. Kemudian kami mendengar beberapa ayat yang dibacakan dan dipandangkan rakaat pertamanya. Bicaranya rakaat pertama suratnya panjang, rakaat kedua suratnya pendek. Makanya kalau melihat dari skema membaca ayat, terutama ayat-ayat pendek yang harus amat, biasanya yang paling atas itu kan amal biasa, terus ke bawah, ya. Jadi bukannya ke atas, ke bawah terus. Jadi yang atas itu yang panjang, yang bawah yang pendek. Nanti ini buat apa? Sholat gerhana contohnya. Sholat gerhana itu kan kaitannya di antaranya ya, surat yang dibaca pada rakaat pertama panjang, yang kedua lebih pendek, sama begitu. Nah ini kaitan ketika kita membaca surat di dalam waktu sholat. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu kuna nahzuru qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zuhri wal asr fa hazarna qiyama fi rak'atayn
Al-Khudri radhiyallahu ya, kami yang laksanakan sholat bersama Rasul pada sholat subuh dan asar, kemudian berdiri di 2 rakaat yang pertama zuhur, qadra alif lam mim ya, kira-kira waktunya seperti alif lam mim tanzil as-sajdah waktunya, dan yang keduanya adalah separohnya. Jadi ya, yang pertama full, yang kedua separoh. Intinya berarti yang kedua ini lebih sedikit waktunya daripada yang pertama. Makanya surat yang dibaca ketika tarawih rakaat kedua suratnya apa? Tapi emang nggak bahasnya nanti di surat Al-Kautsar. Al-Kautsar apa pun banyak tapi Al-Kautsar di depan. Kenapa? Karena dia betul-betul sebenarnya betul-betul kita apa yang Al-Kautsar tidak ayat. Kemudian surat kedua 10, tapi ini kita terlalu apa? Ya, kemudian Wa'an Sulaiman berdasarkan fulan yuqimu al-layali min subuh yukhaffifu al-'asr wa yaqra'u fil maghrib bi isharati fasl wa fil isya'i bi nanti ada penjelasan yang lain. Ada pertanyaan dari sini? Saya mau tanya, silakan. Kalau sholat baca Al-Fatihah, kan imam baca Al-Fatihah, terus kita ngikutin itu dibolehkan nggak? Tapi sedikit waktunya baca Bismillahirrahmanirrahim, kedua baru Bismillahirrahmanirrahim, itu dibenarkan nggak? Boleh kan? Di share lah, kita bacanya share, nggak main di share. Imam baca Fatihah kita ikuti. Iya. Tidak disyariatkan ketika imam membaca Fatihah kita ikuti. Karena nanti ya menjelaskan dalam hadis beliau biasanya mengambil dari Al-Quran ya, apabila dibacakan kita kalau Al-Quran lagi baca Quran itu dari negaranya. Jadi kalau Al-Fatihah maka kita tidak disyariatkan untuk mengikuti ya, surat bisa jika kita memang mudah membaca Al-Fatihah mengikuti kedua nanti ya, artinya untuk membaca barangkali imam itu salah, tapi lebih baik kita dengarkan karena jelas yang mendengarkan imam itu lebih utama daripada mengikuti, apalagi bacaan Fatihah. Jadi dengerin aja ya, tugas kita cuma mengaminkan. Dan juga itu boleh. Kalau memang itu makmum benar, makmum boleh. Tapi memang cara ketika ini imam itu kadang-kadang mencari dulu. Kalau imam itu ternyata diam, jadi imam dia berarti ada cukup, makmum masuk di situ. Tapi kalau imam itu ternyata ngelongkang, maka itu berarti contoh dengan surah Rahman. Ya, Rahman kan kami ayat itu melakukan ibadah. Bukan itu kan hadisnya, ya. Rabbul Masyaitai, Rabbul Masyaitai, ya, jadi Rabbul Masyaitai terus. Nah, ternyata umatang ini ada merokok. Nah, makmum tahu merokok itu merokok, ya. Langkah hanya lagi berarti kalau ini ada lubang makmum masuk ke situ. Selama imam berdiri masuk gitu ya. Dan kalau misalkan imam itu ternyata turun ayat
Walaupun musyrikun, misalkan itu, walaupun munafikun, misalkan di ayat itu, di ayat-ayat akhir itu ternyata ada kesalahan, misalkan bolehlah makmum itu menjaharkan sedikit tentang kesalahannya, tapi kalau itu tidak menggantinya lagi, nggak apa-apa, karena pembacaan surat itu bukan merupakan daripada rukun sholat. Rukun sholat hanya apa? Ada lagi? Ya, yang sholat di suara yang dijelaskan. Nah, sekarang kan semua ada dorong-dorongan tuh, maju katanya. Ya kan semua itu pada nggak ini kan, pada nggak ini mau gimana kan? baik. Nah, ini bab tentang qudwah, syurutul qudwah. Kemudian ada lagi bab lagi tentang syurutul imam, syarat sah imam, artinya syarat yang dikedepankan imam. Yang dikedepankan imam itu adalah orang yang mengerti bacaan Al-Quran. Jika di antara makmum ini ternyata pas-pasan semuanya, cari yang lebih daripada yang pas-pasan, bukan yang lebih mengerti ya. Kalau lebih pasti yang lebih. Antum bacaan kita tahu Fatihahnya berapa, misalkan antum lagi di Fatihahnya bagus tapi lama bagus. Jangan yang cepat banget lamaan ini. Nah ini bukan masalah itu sih. Ada orang bacaannya lambat tapi fasih. Ini bacaannya cepat tapi lalu lamaan itu. Yang begitu. Ya, ingat yang fasih. Jadi bukan kategori bukan yang fasih. Kalau sama-sama fasih, cari yang lebih tua, boleh. Tapi biasanya dua-duanya sama-sama fasih, mana yang mendalami agama betul-betul. Ada satu orang umurnya 22, aku lagi umur sama-sama fasih. Ternyata yang lebih alim yang 20 tahun, yang 60 tahun biasa-biasa aja, masuknya 20 tahun. Jadi gak sekedar fasih, sama-sama fasih berdua. Dua itu orang lain. Kalau sama-sama semua, cari yang lebih tua. Ya, ini kan dari Muhammad tadi imamin itu kan imamin sholat ketika nyawas dari Muhammad imamin sholat belakangnya siapa sih? Nabi yang terdahulu. Ya, jadi mengindikasikan bahwa ya, walaupun Nabi ini muda, tetapi Nabi lebih diprioritaskan lebih alim, lebih berat dan lebih benar. Ya, siap. Baik, berada manfaatnya dan mudah menambah wawasan kita mengenai masalah sholat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Syai'in hadna'i min fi kitabin masina ya rabbana wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala Muhammad. Allah ta'ala min zayyana al-ilm wa ahdina min taqwa wa jibna al-'afiyah la ilaha illa anta haqqal mursalin ala al-malaikati al-muqarrabin. Rabbana fa'alna ma'ana al-kalam wa inna ilayka qawluna rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina lana fi dinina wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya rabbana Amin.